Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Salsabila, kelas D1 dengan NIM terakhir 018. Di sini saya akan membacakan beberapa halaman dari kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu al-jihadu kana akhirat dara'i, yaitu jihad adalah cara terakhir. Innallaha subhanahu wa ta'ala kama arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam amarahu anna yad'uwan nasa ilal islami bil hikmati wal mau'izatil hasanati war rafqi wal lini wa iqamatil hujjati ala sihhatid dinil islami wa sidaqi ma yuballighuhum bi kama annahu abana lahu bi anna alladhina tafau hawlahu minal muslimina ma aslamu wala dhammu ilaihi illa lidzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ke agama Islam itu dengan cara mau'izah hasanah, kemudian dengan cara yang lembut dan juga dengan hujah-hujah yang baik. Jadi Allah itu bukan menyuruh Rasul untuk langsung memerangi mereka, orang kafir, melainkan dengan cara yang baik dulu, baru ketika orang kafir itu sudah tidak bisa untuk diajak dengan cara yang lembut dan juga mereka mulai memerangi Rasul, maka Allah menyuruh Rasul untuk memeranginya kembali. Kemudian materi yang kedua yaitu hikmatu wad'il jizyati ala dhimmi, yang artinya hikmah orang kafir dhimmi tidak dikenai jizyah. I'lam annal muslimina idza fatahu biladan unwatan saru mukallifina bihimayati hadhil biladi wa ahliha min kulli tari'in wa aduwin mufaji'in. Faman aslama sara lahu ma lil muslimina wa alayhi ma alayhim akhahum ad-dinu innamal mu'minuna ikhwatun. Untuk materi yang ini itu menjelaskan tentang kenapa orang kafir ini itu tetap dikenai jizyah atau pajak. Nah, hikmah dari orang kafir ini itu dikenai pajak adalah untuk melindungi mereka dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh negara tersebut. Setelah orang Islam itu menaklukkan suatu wilayah, maka orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk menanggung keamanan di negara tersebut. Jadi orang kafir ini dikenai pajak itu sebagai imbalan dari keamanan mereka. Kemudian untuk materi yang ketiga itu hikmatu sarfil fai'i, yaitu hikmah pembagian harta fai'. Al-fai'u huwal malu alladhi yahsulu alaihi muslimuna bila qitalin walahu taqsimun makhsusun fi sarfi wa hadha taqsimu lahu hikamun balighatun idza arafaha wa waqafa ala haqiqatiha ad-dinu yatakharrasuna wa yaquluna anna ar-rasula talibud dunya wa tharawatin lahu walidawi qurbahu lamma takharrasu wa qalu al-ifki wal buhtana wa ha nahnu nubayyinu laka biqadril imkani hadhihi al-hikamal bahirata wa 'ala Allahi qasdus sabili. Jadi harta fai' itu merupakan harta yang didapatkan orang muslim tanpa peperangan, dan ada pembagiannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika Rasulullah masih hidup, dan yang kedua ketika Rasulullah sudah wafat. Kemudian harta fai' tadi itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk pembagian yang pertama yaitu 4 bagian itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian pembagian yang kelima dari 4 tadi itu untuk orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Kemudian materi yang keempat yaitu hikmatu sarfil ghanimati. Al-ghanimatu
hiya ma yahsulu alaihi muslimuna biwasitatil harbi wal jihadi wal ghanimatu takhtalifu anil fai'i fit taqsimi wa wujuhi surfi idh qassama syari'u hadzal mala ila khamsati asami sahmun liman dhukiru fi qawlihi ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi ghanimah itu adalah harta yang dihasilkan orang muslim atau yang didapatkan orang muslim dari peperangan dan juga jihad. Nah, berbeda dengan pembagian harta ghanimah ini pembagian yang paling banyaknya itu dibagikan atau diberikan kepada para mujahid atau orang-orang yang mengikuti perang. Kenapa kok paling banyak itu kepada orang yang perang? Karena orang-orang yang melakukan perang itu tadi sudah mengorbankan tenaga, hartanya, dan juga karena perang tadi itu mereka tidak bisa mencari harta untuk keluarganya, maka harta ghanimah tersebut diberikan kepada para mujahid. Kemudian hikmatus sibaq, yaitu hikmah sibaq atau perlombaan. As-sibaqu huwa an yusabiqu ar-rajulu sahibahu fi naw'in minal hayawani mithal khayli wal ibli wal hikmatu fihi jarilatun 'alimatun lianna hadha sibaqu yurithu shiddata wal iqdama ala jala'ilil a'mali minal furusiyati wa ghayriha hatta annal insana fi qalilin minaz zamani yasiru musta'iddan bi asbabil jihadi fil jumlati. Sibaq itu merupakan suatu perlombaan atau pertandingan seorang laki-laki yang menggunakan hewan ternak seperti kuda ataupun unta. Nah, hikmah dari sibaq ini sendiri itu melatih kekuatan untuk mereka berperang, karena zaman jahiliyah dahulu itu banyak dari anak-anaknya itu dilatih sejak dini. Sibaq ini dilatih untuk melakukan sibaq ini itu agar ketika mereka dewasa, ketika ada peperangan itu mereka sudah siap. Selanjutnya yaitu hikmatu hajatil ummati ilal khalifati, hikmah kebutuhan umat kepada khalifah atau pemimpin. Ya'lamu ayyuhal muslimuna wafqahu ayyuhal muwahhiduna anna hajatul muslimina ilal khalifati alladhi huwal imamul amu lazimatun luzumal aqli lil insani war ruhi wal jasadi idza arada an yakuna hayyan mutamatti'an bi ni'matil hayati wa ladzatil wujudi. Materi ini menjelaskan bahwa umat itu pasti membutuhkan yang namanya khalifah atau pemimpin. Kalau dilihat di zaman sekarang, banyak muslim itu tidak saling bersatu. Banyak di negara-negara barat orang muslim, tetapi mereka seperti tidak mengenal satu sama lain. Nah, khalifah inilah yang diharapkan bisa untuk menyatukan orang-orang muslim tersebut. Selanjutnya Kitabul Imami Abi Yusuf lil Khalifatir Rasyidi. Sa'ala Harun Rasyid al-Khalifatul Abbasi al-Imama Aba Yusufa sahibal imami Abi Hanifatun Nu'man radhiyallahu anhuma an yad'a lahu kitaban fil kharaji tasiru alaihi dawlatu fandur ila qawlil imami Abi Yusuf li Harun ar-Rasyidi wa anta ta'lamu manzilat Ar-Rasyidi fi abani sawlati dawlatil abbasiyati wa rai'ani syababiha. Qala Abu Yusufa radhiyallahu anhu fi muqaddimatil kitabi.
Materi ini membahas mengenai Imam Abi Yusuf, permintaan Imam Abi Yusuf kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dahulu itu ketika awal-awal masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Imam Abi Yusuf itu meminta Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menulis buku tentang kharaj, sebangsa perpajakan. Nah, alasan atau hikmah dari Imam Abi Yusuf itu meminta Khalifah Harun ar-Rasyid menulis buku tersebut adalah agar para umatnya atau kaumnya itu memahami dengan baik dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya yaitu hikmatur raqi min haitsu huwa, yaitu tentang hikmah perbudakan dan juga keadaannya. I'lam annal insana muhtajun fi jami'i syu'unihil khassati bihi al-mukhtalifati fi anwa'ihal mutabayinatin fi su'ubati was-suhulati ila man yashuddu azrahu wa yakunu lahu aunan fi adatihi. Walamma kanatil a'malu fi ba'dil ahayina tahtimu wujudal muayyini wal musa'idi wa la yumkin wujuduhu bima'nal kalimati fil ghalibi sara al-amra muhtajan ilal quwwati wan nufudi was sultati hatta yakuna masmu'al kalimati nafidatil qawli fi kulli ma yaziduhu minal a'mali wal masalihi. Materi ini itu menjelaskan hikmah dari perbudakan. Zaman dahulu, yaitu zaman jahiliyah sebelum diutus Rasulullah SAW, perbudakan itu sangatlah lumrah. Hal ini karena hal ini karena lumrahnya manusia itu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, orang-orang dahulu itu menggunakan budak ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi zaman dahulu itu para tuan dari budak itu sangat semena-mena terhadap budaknya. Misalnya kalau tidak melakukan tugas dengan baik itu disiksa dan juga sebagainya. Nah, Islam ini datang untuk menghapus perbudakan tersebut. Materi selanjutnya yaitu halatur raqiqi qabla al-islami, yaitu keadaan budak sebelum datangnya Islam. Kana ar-raqu qabla al-islami mimma tadubu lahul qulubu walau kanat qaddat minal julmudi was-sakhri saykhudi wa tashduba lahul ahsya'i wa tadma lahul uyunu. Jadi seperti yang sudah disebutkan di materi sebelumnya, keadaan budak itu sangatlah memprihatinkan. Di sini disebutkan keadaan budak sebelum Islam di beberapa negara, beberapa di antaranya yaitu ada di negara Mesir. Mereka memperlakukan budak itu dengan sangat buruk, bahkan memperlakukannya itu seperti binatang. Mereka menyuruh budak itu di luar kemampuan dari budak tersebut. Sama juga dengan kaum Yahudi, mereka menyuruh budak itu untuk mengerjakan tugas di luar kemampuan mereka, seperti membangun bangunan-bangunan yang berat dan juga mengangkat barang-barang yang berat di luar kemampuan mereka. Kemudian ada di negara Italia dan juga Prancis, budak itu disuruh untuk melakukan pekerjaan pertanian, yang mana mereka menganggap
pertanian itu merupakan pekerjaan paling rendah di masanya atau di negara Italia dan juga Prancis tadi. Nah, ada juga yang sampai menganggap budak itu ketika budak itu menikah dengan seseorang yang bukan budak, maka seseorang tersebut itu bagian dari budak tersebut. Dan ada juga lebih parahnya lagi, ketika orang itu menikahi budak, maka orang itu akan dibakar hidup-hidup bersama dengan budak tersebut. Jadi keadaan budak sebelum Islam itu sangatlah memprihatinkan. Kemudian datanglah Islam untuk mengangkat derajat para budak tersebut, yang akan dijelaskan di materi selanjutnya, yaitu halatul raqiqi fil islami, keadaan perbudakan ketika sudah datang Islam. Qad arafta mimma taqaddama halat ar-raqiqi qabla al-islami walamma ja'a al-islami qadahu min tilkal mazalimi wal masaibi wa min hatikar rozaya wal balaya wa sawahu asy-syari'ul hakimu fi katsirin minal huquqi wal ahkami bi ghairihi minal muslimina. Islam ini datang untuk mengangkat derajat dari perbudakan sebelum Islam. Yang sudah dijelaskan bahwa keadaan budak di zaman sebelum Islam sangat memprihatinkan. Jadi Allah itu mengutus Rasul untuk menghapus, sebenarnya bukan menghapus, melainkan seperti lebih ke mengangkat derajat mereka dan juga menghapus sikap-sikap dari orang yang keterlaluan terhadap budak. Di surat An-Nisa itu disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Intinya ayat ini itu menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, yatim, orang yatim, miskin, kemudian para budak. Di zaman Islam ini selain dari berbuat baik kepada budak, itu kita disuruh untuk memberikan pakaian dan juga keamanan, pakaian, makanan, keamanan untuk para budak. Kita tidak boleh semena-mena terhadap budak. Kemudian materi selanjutnya yaitu hikmatu ibqa'ir raqi fil islami. La'alla qatilan yaqulu inna dinal islami ja'a bi khairil insani wa sa'adati dunya wa akhiratan wa inna min sa'adatil insani bal akbaru ni'amihi yanaluha hiya ni'matul hurriyati allati idza fuqidat kanatil hayatu mariratan. Warubbama faddala ba'dun nasil mauta ala hayati dhulli wal isti'badi. Ini menjelaskan tentang hikmah tidak langsung dihapuskan perbudakan. Maksudnya perbudakan itu dihapuskan secara bertahap dan tidak secara langsung. Kalau melihat dari materi selanjutnya, yaitu Islam itu datang untuk menyelamatkan perbudakan atau menghapuskan perbudakan. Pasti ada yang menganggap, kenapa kok katanya Islam itu mau merubah nasib perbudakan, kenapa kok nggak langsung dihapuskan? Nah, di materi ini dijelaskan kalau misal perbudakan itu langsung dihapuskan, maka pasti banyak orang-orang yang menentang, karena banyak orang-orang itu yang sudah terlanjur menggunakan perbudakan atau memiliki para budak.
Untuk masalah yang pertama, Islam kan tidak langsung menyuruh untuk menghapus perbudakan, tetapi tetapi menggunakan para budak itu dengan cara yang baik. Materi selanjutnya yaitu al-qada'u wal qadaru. A'taqidu wa atahaqqaqu annahu la yujadu rajulun fi syarqi wal gharbi lam yasma' bi ismi sayyidi Jamaluddin al-Afghani dalikal alimil kabir wal filsufil adim alladhi la yuqalu anhu innahu rajulun bal ummatun. Di sini penulis atau pengarang kitab Hikmatul Tasydid wa Falsafatuhu mengatakan bahwa aku yakin dan aku meyakini bahwa tidak ada seseorang dari timur maupun barat yang tidak pernah mendengar nama Sayyid Jamaluddin al-Afghani. Beliau merupakan seorang yang alim dan juga filsuf yang berasal dari Prancis. Kemudian beliau itu, maksudnya Sayyid Jamaluddin al-Afghani bertemu dengan muridnya, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Mereka kemudian menulis majalah bernama Urwatul Wuthqa. Di majalah tersebut itu ditulis sunnatullah, itu merupakan sunnatullah itu menjadikan manusia itu memiliki akidah yang benar, dan kemudian dari akidah yang benar itu muncullah atau timbullah amal-amal yang juga baik dan benar. Nah, di kitab ini itu disebutkan mengenai qadha dan qadar. Orang Eropa itu menganggap qadha dan qadar merupakan alasan bagi orang-orang Islam itu untuk berlaku malas-malasan, seperti faham Jabariyah yang mereka menyebutkan itu bahwa semua perilaku manusia atau perbuatan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan. Tetapi ini merupakan paham yang salah. Karena jika tidak ada qadha dan qadar, maka tidak mungkin manusia itu qadha dan qadar itu seperti rezeki sudah ditetapkan, umur sudah ditetapkan. Jadi jika orang Islam itu memahami dengan baik qadha dan qadar, maka mereka itu dapat menggunakan umurnya ataupun rezekinya itu dengan baik dan benar, dan juga bisa memberikan rezekinya itu untuk seperti orang fakir dan miskin. Karena di hatinya itu sudah tertanam bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, seperti itu. Kemudian contoh mengenai umur. Kenapa ini bisa diambil contoh itu dari beberapa peperangan-peperangan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat atau orang muslim zaman dahulu. Kan di hati mereka itu sudah tertanam bahwa umur ini itu sudah diatur oleh Allah, dan mereka itu mau untuk memanfaatkan umurnya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa qadha dan qadar ini memiliki hikmah yang sangat besar untuk kaum muslim zaman dahulu. Ya. Selanjutnya yaitu hikmatul mirati, yang artinya hikmah waris. Hikmatul mirati min haitsu huwa li faidati kubra
wa hiya taqwiyatun rabitatil qarabati wal atifati tabi'iyyati wa 'alal jumlati innal miratha fihi faidatun kubra linnasi wa sanubayyinu dhalika mufassalan li ajli an yuqifa 'alaiha kullu insani. Hikmah dari waris ini itu memiliki faidah dan manfaat yang sangat besar. Di antaranya yaitu untuk menguatkan persaudaraan dan juga kekerabatan. Untuk faidah-faidah yang lain dan hikmah-hikmah yang lain akan diperinci atau dijelaskan di materi selanjutnya. Langsung saja. Materi selanjutnya itu hikmatul mirati bisa babi zaujiyati, yang artinya hikmah waris dengan sebab zaujiyah atau perkawinan. Ya'lam anna syari'a al-hakima qarrara turithal azwaji wa zawjati bil aqrabi li'addati wujuhun wa i'tibarati minha an kullan minhuma aunun lil akhari fi mut'abil hayati min tabdiri manzilin wa tarbiyatil atfali wa auladi wa sarfi alaihim wa ghairi dzalik. Ketahuilah bahwa syariat menetapkan diwariskannya harta dengan sebab pernikahan ini adalah untuk agar saling membantu seperti dalam perkara anak-anak, yaitu harta warisnya itu untuk kebutuhan dari anak-anak mereka. Kemudian ini ada beberapa perincian. Yang pertama yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu untuk saling membantu. Dan kemudian yang kedua, ini bermanfaat ketika sang istri itu tadi ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan miskin. Dan yang ketiga, ketika istri tadi itu ketika ditinggal suaminya itu dalam keadaan umur yang sudah tidak bisa menikah lagi, atau dalam artian sudah tua, seperti itu. Kemudian al-hikmatu fi ja'li nasibid dzakari li'fa nasibil untha, yaitu hikmah laki-laki, pembagian waris laki-laki itu dua kali lipatnya perempuan. Inna syari'al hakimi ja'ala nasibad dzakari li'fa nasibil untha fima 'adal ikhwati li ummi li'annal ikhwata li ummin yarithuna biwasiqatin ummihim wa hiya untha falidzalika ishtaraku jami'an 'ala sawa'i wa la yazidu nasibuhum 'ala thuluthi mahma balagu fil 'adadi. Seperti yang kita ketahui bahwa syariat itu menetapkan pembagian dari laki-laki itu 2 kali lipatnya dari perempuan, kecuali saudara yang seibu, karena saudara seibu itu mendapatkan bagian yang sama. Dan adapun hikmahnya itu karena seorang laki-laki itu menanggung beban dari perempuan, dan laki-laki itu kan memiliki pekerjaan yang lebih dari perempuan. Berbeda dengan perempuan, kan perempuan itu seluruh tubuhnya itu tertutupi dan hanya bekerja di rumah saja, mengurusi urusan rumah tangga. Sedangkan laki-laki bekerja di luar, menempuh perjalanan jauh, dan juga mengerjakan pekerjaan yang berat. Kemudian hikmatu miratil binti fi syari'atil islamiyati,
Dhallatil bintu fi zamanil jahiliyati hatiban wa azmanan tawilatun la yanduru ilaiha bihali wala tuqawimu biwaznin wala yultafit ilaihi wa kathiran ma kanat tudfanul binti fit turabi hayatan min dawi kurbahan min ghairi dhanbin jannatuhu suwiya ilaiha unta. Jadi di materi ini itu menjelaskan hikmah anak perempuan dijadikan warisan di syariat Islam. Maksudnya itu anak perempuan juga mendapatkan warisan di syariat Islam. Di zaman jahiliyah dulu, seperti yang kita ketahui, anak perempuan itu sangatlah tidak dihargai. Bahkan ketika anak itu lahir dan diketahui perempuan, maka ia akan dikubur hidup-hidup. Tetapi syariat Islam ini menetapkan bahwa anak perempuan itu juga berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena mereka itu merupakan seorang yang lemah, yang berhak mendapatkan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Dan diceritakan juga di sini, di negara-negara yang memeluk yang mayoritas agamanya itu memeluk agama Hindu dan Buddha seperti India, bahkan Cina sekalipun, itu kalau misal seorang perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, maka ia itu harus dibakar, ikut membakar dirinya bersama dengan suaminya telah meninggal tadi. Jadi mereka itu bukan melanggar syariat Islam, tetapi melainkan karena memang tradisi mereka seperti itu. Bahkan itu terjadi sampai sekarang. Kemudian materi selanjutnya itu al-wasiyatu wa hikmatun tasyri'iha. Ni'aman ajazallahil wasiyatu liyatadaraka bihal insani takasiruhu fi amalil khairi lahu an yakhruju juz'an min malihi taqriban ilallahi bisidi'una aw daf'an hajati. Wa fi dhalika yaqulu alaihi salamu innallaha yasdiqu alaikum bi thalathati amwalikum inda wafatikum ziyadati fi hasanatikum liyaj'alha lakum ziyadata fi a'malikum. Menjelaskan tentang wasiat dan hikmah syariatnya. Allah itu selain mensyariatkan waris juga mensyariatkan wasiat. Nah, wasiat ini itu diberikan kepada orang kecuali ahli waris, selain ahli waris, dan hanya boleh diberikan sepertiga dari hartanya saja. Karena jika diberikan lebih dari sepertiga dari hartanya, maka akan merugikan para ahli waris. Selanjutnya yaitu hadithun fil maudu'i ala ahdin nubuwati, yaitu kejadian di dalam masa kehidupannya Rasulullah. Wa hadha huwa walidun Nu'mani yumni'uhu ba'du malihi wa yadhabu ila rasulihi wa yukhbiruhu bi'atiyatihi liwaladihi Nu'mani wa yaltamisu minhu an yashhadu 'alaiha fayas'aluhu ar-rasula alahu ikhwatun fayaqulu la fayunkiru 'alaihi ar-rasulu takhsisun Nu'mani bil 'atiyati wa ya'muruhu biraddiha wa ruju'i fiha. Pernah ada suatu kejadian di masa hidupnya Rasulullah itu, ayah dari Nu'man itu ingin memberikan hartanya kepada Nu'man. Kemudian ia pergi ke Rasulullah dan menanyakannya. Kemudian Rasulullah itu
bertanya kepada ayah Nu'man tadi, apakah ia memiliki saudara? Maka ayahnya tadi itu menjawab iya, dia memiliki saudaranya. Maka Rasulullah melarang memberikan harta tersebut. Nah, maksud dari dari kejadian ini, Rasul itu menginginkan keadilan dalam pemberian harta tersebut. Jadi jika Nu'man itu memiliki saudara, maka harta tersebut harus dibagi secara adil kepada saudaranya juga, bukan hanya diberikan kepada Nu'man. Kemudian maka mukafahatu hadza tasrifis sayyi, yaitu cara memerangi pembagian harta yang seperti ini. Wa idza kana min hukmi syar'i wal qanunil hajri ala safihi yabdadu ba'du malihi aw yad'u minhu syai'an fi ghairi mawdi'ihi aw al hajri ala madini muhafazati ala haqqid da'in fa innal hajaru ala mithla ha'ula'il aba'i alladhina yaftanuna abna'ihim wa yaz'azuna asrihim wa yahduna kiyaman. Jika syariat ini melarang orang yang safi untuk membelanjakan hartanya atau mentasarufkan hartanya, maka syariat ini itu lebih melarang kepada seorang ayah atau seorang orang tua yang memberikan hartanya kepada anaknya itu tidak secara adil. Jadi untuk para pemerintah atau para pemimpin itu juga harus mengatur undang-undang yang menyuruh orang tua itu tadi memberikan hartanya secara adil. Kemudian materi selanjutnya adalah i'tibaratu khassatun fi man'i hadhihi tasarrufati, yaitu pertimbangan khusus untuk melarang pentasarrufan ini. Nabi'uni bi'anmi ila man taltaji al-bintil mahidatil janahi wa qad harramaha abuha al-mirati wa talaquha zawjaha aw mata anha wa hiya faqiratun la tujadu quwwatu yaumiha. Mengenai pertimbangannya itu, ketahuilah, kepada siapa lagi anak perempuan itu meminta atau mengadu jika orang tuanya itu tidak memberikannya harta secara adil, dan juga ia ditinggalkan mati oleh suaminya sedangkan ia itu dalam keadaan fakir. Dan kepada siapa anak laki-lakinya itu mengadu atau meminta jika ia tidak diberikan harta secara adil oleh orang tuanya, dan malah harta orang tuanya itu diberikan kepada selain dari saudaranya dan juga selainnya. Kemudian khitabun lil muslimina fil mawdu'i amma ba'du faya ayyuhal muslimuna ittaqullaha wa'dilu baina auladakum in libanaikum alaikum minal haqqi an ya'dilu lakum fil barri wa ya ayyuhal musyri'una hafizu ala ummatikum wadribu bittashri'atil hakimatil adilati ala aidil mufsidinal mukhribina. Mengenai khitab muslimin tentang tema ini, yaitu Allah itu sudah menyuruh kita ittaqullaha wa'dilu, bahwa bertakwalah kamu dan juga berlakulah adil kepada anak-anakmu dan juga anak laki-lakimu dan juga anak perempuanmu mengenai pembagian harta, yaitu al-hirmanu minal mirati, yaitu yang terhalang dari pewarisan. Waqaftu qabla dzalika fi hikmatil mirati wa hikmatul mirati bisababi zawjiyati wal hikmatu fi ja'li nasibi dzakari bi'afa nasibil untha wa hikmatu miratil binti fi syari'atil islamiyati wa hikmatu
tawrithil abi wal ummi wa hikmatu tusawil abi wal ummi fil mirathi wa hikmatu mirathi dawil arhami wa hikmatu mawani'al irthi. Ini menjelaskan tentang ada sebagian orang yang terhalang dari pewarisan. Penulis kan sudah menjelaskan tentang beberapa hikmah dari waris yang sudah disebutkan sebelumnya di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini ada yang mengatakan bagaimana jika orang itu telah meninggal dunia dan mereka itu memberikan warisnya kepada anak laki-lakinya tetapi tidak memberikan kepada anak perempuannya. Nah, di syariat Islam ini akan, di kitab ini khususnya itu akan menjelaskannya di materi selanjutnya, yaitu al-hirmani minal mirathi wa yajiba badi'an di bad'i an ta'lamal annal islami nadhama hayatal fardi wa hayatal jama'ati wa lam yada' janiban min jawanibil hayati illa rasama lahu jihadin tanjimi bima yuhaqqiqat mi'nanul fardi wa salamal jama'ati wa bima yuhaqqiqu sa'adatil fardi wa sa'adatil jama'ati. Syariat Islam itu sudah mengatur tentang pembagian warisan. Jadi jika ada seseorang yang tidak mendapatkan warisan, maka itu sudah merupakan peraturan dalam Islam, dan itu juga merupakan bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan" dan "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Allah itu menyuruh para pemimpinnya untuk, bukan hanya pemimpin tapi kita semua, untuk berlaku adil dan juga berlaku kebaikan. Kemudian al-mirathu fi kitabillahi, al-mirathu haqqun qarrarahu Allah fi kitabihi wa ja'alahu fariidatan muhkamatan la yalhiquha taghyiri wa la tabdili qarrarahu fi kitabihi wastisharu fil muhafazati alayhi atifatul mu'minina. Wa tabda'u ayatuhu biqaulihi ta'ala fi suratin nisa'i yusikumullahu fi auladikum. Nah, mengenai waris ini di dalam kitab Allah atau Al-Quran itu sudah disebutkan beberapa ayatnya dan juga tidak bisa dirubah seenaknya oleh manusia. Untuk ayat yang pertama itu di surat An-Nisa, yaitu yusikumullahu fi auladikum, berwasiatlah kamu. Kemudian ada juga di surat An-Nisa ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakiman. Ini menjelaskan mengenai waris itu merupakan wajib, merupakan syariat atau kewajiban dari Allah, dan terdapat manfaat darinya. Kemudian ada juga ghairu mudharin wasiyatan minallah wallahu alimun halim, bahwa wasiat itu bahwa waris itu merupakan hak yang wajib dikerjakan atau dilakukan oleh manusia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tusarrifu bisyahwati wal hawa fil mirati, yaitu pembagian waris yang menggunakan syahwat dan juga hawa nafsu. Wa amaman hadza tashni'il bayyinu wadihi wa hadhihi tahdhiratul musyaddadati nawa katsiran minal muslimina wa mimman yaz'umuna bi anfusihim al-imanu billahi wa bi hikmati tashri'ihi yahmuluna ahkamillahi fil mirathi.
eh, kita sebagai umat muslim itu tidak boleh seenaknya membagi harta warisan, karena di Islam itu kan sudah diatur bagaimana tata cara pembagian waris. Jadi kita tidak boleh membaginya itu sesuai dengan hawa nafsu kita, karena hal ini itu bisa merusak hubungan kekerabatan dan juga kekeluargaan. Materi selanjutnya yaitu hikmatu turithil abi wal ummi. I'lam anna min ni'amillahi kubra 'alal insani ni'matal wujudi fi hadhihi al-hayati dunya wal abwani huma as-sababu dhahiriyyu fi wujudil insani wa li'annahuma aqrabun nasi ilayhi wa min ajli dhalik. Materi ini adalah hikmah bapak dan ibu itu mendapatkan warisan. Penulis menjelaskan, yaitu ketahuilah bahwa nikmat dari Allah yang paling besar adalah wujud atau adanya kita di dunia ini. Nah, bapak dan ibu ini kan merupakan sebab dari adanya kita, mereka yang melahirkan kita. Jadi untuk membalas nikmat itu, maka bapak dan ibu itu berhak mendapatkan warisan. Jika kita memberikan semua harta benda kita untuk mereka, sebenarnya itu tidak cukup untuk membalas semua jasa-jasa mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu hikmatu mawani al-irthi, yaitu hikmah terhalangnya warisan. Ya'lam annal irtha syar'un litta'allufi wa ta'awuni wa isalil manfaati ilal aqaribi kama qulna fi ghairi hadzal mawdi'i fal qatilu alladhi yaqtulu qariban lahu li ajli an yarithahu aw li sababi akhar qad qata'al qarabata wa awsalal adha ila min huwa ma'murun bimura'ati hurmatihi syar'an. Maksudnya penghalang warisan itu adalah pembunuhan. Semisal ada seorang anak membunuh orang tuanya hanya karena untuk mendapatkan warisan. Nah, di sini di dalam Islam itu dilarang, karena itu dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan tadi, karena Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kekerabatan. Selain itu, hikmat pembunuh itu tidak boleh mendapatkan warisan itu mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa pembunuhan itu merupakan suatu hal yang sangat keji yang dilarang oleh syariat Islam. Seperti juga contohnya itu ada semisal suami itu menceraikan istrinya agar tidak mendapatkan warisan, tetapi tetap saja Islam akan mengembalikannya ke warisan tersebut kepada istrinya. Selanjutnya yaitu hikmatu tusawil abi wal ummi fil mirati, yaitu hikmah disamakannya bapak dan ibu dalam warisan. Ya'lam anna syari'al hakimi wa in kana faddala ar-rajula 'ala al-mar'ati fi ba'd al-ahwali wa ja'ala lidhakari mithla hadhil unthayaini illa annahu fi ba'd al-ahwali yura'i al-munasabati wa dhurufa allati taqdi bil khuruji an hadhihi al-qa'idati fa yusawwi bainahuma. Meskipun syariat Islam itu menyebutkan kalau seorang laki-laki, bagian dari seorang laki-laki dalam waris itu 2 kali lipatnya bagian perempuan, tetapi
mengenai orang tua sendiri itu bagiannya disamakan ya, karena seperti di materi tadi bahwa bapak dan ibu atau orang tua kita itu yang berjasa telah melahirkan kita, yang menjadi sebab kita ada di dunia ini. Jadi untuk kasus ini itu disamakan bagiannya bapak dan ibu. Kemudian hikmatu mirati dawil arhami, inna syari'al hakima ra'a annahu idza faqidat aqaribul mayyiti min jihadil aswabati al aqraba fal aqrabu yu'til miratha lidawil arhami bihasbi darajatihim wa hadha awla wa ahsanu min an tarikatuhu mayyiti tu'til muslimina umuman. Nah, materi ini itu menjelaskan tentang hikmah dawil arham itu mendapatkan warisan. Maksudnya dawil arham di sini adalah saudara atau kerabat yang jauh. Nah, setelah semua harta warisan itu dibagi dan jika ada sisa, maka sisa tersebut itu lebih baik untuk dibagikan atau diberikan kepada dawil arham atau saudara jauh. Karena daripada diberikan kepada orang-orang yang tidak kenal, maka sebaiknya itu diberikan kepada kerabat yang jauh, karena kerabat yang jauh tadi itu kedudukannya itu lebih dekat kepada si mayit atau saudara dekat. Nah, materi selanjutnya yaitu hikmatul adabi wa makarimil akhlaqi. Ailam wafiqallahi ta'ala ila ta'tibi bi adabil dinil qawimi annahu laftatan adabun wa in kanat thalathiyatal hurufi illa an ma'naha kabirun wa faidatuha alimatun wa hiya min jawami'il kalimi. Materi ini menjelaskan mengenai hikmah adab dan juga makarimah akhlak, yaitu akhlak karimah. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rahasia lafadz adab itu memiliki 3 huruf, tetapi ia memiliki makna yang sangat besar dan juga faidah yang sangat agung. Banyak dari para sastrawan itu tidak bisa untuk menjelaskan secara rinci kata adab yang hanya memiliki 3 huruf. Kemudian hikmatul adabi ma'allahi, yaitu hikmah adab kepada Allah. Al-adabu ma'allahi ta'ala an ta'budahu haqqan ibadatihi litaqarriba minhu wa kullama qarrabtu minhu ishtadda khawfaka min jalalihi wa laqad qala sallallahu alaihi wasallam ana aqrabakum minallahi wa akhwafakum minhu wa laqad kana ba'dul aslafus salih min az-zihadi wal ibadi idza waqafa lis-salati. Materi ini menjelaskan mengenai hikmah adab kepada Allah. Jadi adab kepada Allah itu merupakan penghambaan kita kepada Allah dengan cara sebaik-baiknya dan juga untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku itu yang paling dekat kepada Allah dan juga yang paling takut kepada Allah. Kalau Rasul saja merasa takut kepada Allah, bagaimana dengan kita, manusia biasa? Nah, sebenarnya adab kepada Allah ini sangatlah luas maknanya, tetapi hanya ada 3 inti. Yang pertama yaitu ada kita sebagai manusia itu melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu menahan diri dengan sekeras-kerasnya agar tidak melakukan
larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah dari adab kepada Allah ini yaitu kalau kita masih gambar sumur. Kalau kita mengingat bahwa nikmat Allah itu sangatlah banyak, maka kita tidak akan bisa kayak membalas nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya yaitu hikmatul adabi ma'an nabi alaihi salam, yaitu hikmah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam anna al-Mustafa alaihi salatu wassalamu afdalul khalqi wa akramahum 'indal khaliqi wa ta'dibi ma'ahu awwalal wajibati wa aqrabul qurbati idh huwa nafsu ta'dibi ma'allahi ta'ala aw ma yaqrabu minhu idh qarrana ta'atuhu bi ta'atihi fi kathirin minal ayati allati amra fiha bi ta'ati wa luzumil jama'ati. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu merupakan sebaik-baiknya ciptaan dan juga semulia-mulianya ciptaan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beradab kepada Rasul itu merupakan kewajiban pertama yang harus kita tunaikan, dan beliau itu kan yang paling dekat kepada Allah. Seperti firman-firman Allah di Al-Quran itu, Allah banyak sekali menyandingkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena itu maka sangatlah penting untuk kita beradab kepada Rasulullah SAW. Banyak dari ayat-ayat itu menjelaskan mengenai adab kita kepada Allah. Seperti contohnya itu, kita tidak boleh dalam Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadithin al-ayat. Inti dari ayat ini itu tidak boleh, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali dengan seizin beliau, dan juga janganlah makan di rumah Nabi ghairana dirina, tanpa sepengetahuan beliau. Jadi banyak dari ayat-ayat itu menjelaskan mengenai adab terhadap Rasulullah SAW. Kemudian hikmatul adabi ma'al walidaini, yaitu hikmah adab kepada orang tua. Al-walidani kama qulna fi ghairi hadzal mawdi'i huma as-sababu dhahiri fi wujudil insani, wa wujudul insani ni'matun kubra min ni'amillahil jalilati wa qad bayyana manzilatiha minal abna'i fi ma sabaqa wa huna naqulu. Seperti dijelaskan di tema sebelumnya, bahwa orang tua itu merupakan sebab adanya kita di dunia ini, atau sebab lahirnya kita di dunia ini. Jadi setelah kita beradab kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita beradab kepada orang tua. Di dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak menyebutkan mengenai adab kepada orang tua, kewajiban adab kepada orang tua. Di antaranya ada Al-Ahqaf, Quran surat Luqman, An-Nisa, dan sebagainya. Kalau kita mengingat juga jasa-jasa dari orang tua kita, maka sebenarnya kita itu tidak akan bisa untuk membalas jasa-jasa mereka. Materi selanjutnya yaitu hikmatu silaturrahmi, rahmul insani aqaribuhu wa innahu wa iyakana ma'rufan
bidahatu annal insani mayalun bitab'ihi ila dhawi rahmati wa innal atfi wal ihsani ilaihim amrun la yakhtalifu fihi ithnan. Materi ini menjelaskan mengenai hikmah silaturahim. Nah, rahim sendiri itu yang paling dekat dengan manusia. Jadi maksudnya di sini itu yang paling dekat dengan manusia adalah kerabatnya. Jadi sangatlah penting untuk kita umat muslim itu menjalin silaturahim dan tidak boleh untuk memutusnya. Karena apa? Karena kerabat yang paling dekat dengan manusia kan kerabat. Nah, kerabat itu akan membantu kita ketika kita ada kesusahan. Jadi yang membantu kita itu bukan orang lain, melainkan kerabat kita sendiri. Jadi sangatlah penting untuk kita bersilaturahim. Kemudian ada hikmatu adabil mar'i fi nafsihi, yaitu hikmah adab kepada diri sendiri. Ya, adab seseorang kepada diri sendiri. Yuqalu fil hikmi wa jawami'il kalim adabun nafsi khairun min adabid darsi wa adabul mar'i fi nafsihi huwa an yatakhallaqa bil akhlaqil fadilati wal adabil kamilati. Dikatakan di Al-Hikam dan juga beberapa sebagian perkataan, sebagian ucapan itu adab terhadap diri sendiri lebih baik daripada adab pelajaran. Nah, apa yang dimaksud adab kepada diri sendiri itu? Yang dimaksud adab kepada diri sendiri itu adalah menghiasi atau kita itu diri sendiri itu berakhlak dengan akhlak yang baik dan juga adab yang al-kamilah atau yang sempurna. Nah, tetapi di sini itu dijelaskan ketika kita menghiasi diri itu dengan akhlak yang baik seperti berani misalnya. Nah, itu kita juga tidak boleh berlebihan akan keberanian tersebut karena itu juga dapat menyebabkan suatu keburukan. Selanjutnya ada hikmatu adabil akli, yaitu hikmah dari adab makan. I'lam wafiqullaha ila fahmi syari'atihi an ahammu syai'in 'indal insani sihhati kama qala ba'dul hukama'i as-sihhatu taju ala ru'usil asha'i la ya'rifuhu illal maradu. Di sini disebutkan ada suatu ucapan dari para hukama, yaitu kesehatan itu merupakan mahkota dari tubuh kita dan itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Nah, syariat Islam itu mengatur mengenai kesehatan umat Islam. Salah satunya itu dengan cara makan. Nah, di Al-Quran sendiri disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Salah satu adab orang makan itu tidak boleh berlebihan. Seperti lafaz washrabu wa la tusrifu, dan minumlah kamu tetapi janganlah berlebihan. Karena apa? Karena ketika kita makan atau minum secara berlebihan itu bisa menyebabkan kita merasa malas. Jadi Islam ini sangat mengatur yang namanya adab sampai ke adab makanan. Materi selanjutnya yaitu hikmatu adabil muamalati ma'an nasi, yaitu hikmah adab bergaul sesama manusia. Adabul muamalati ma'an nasi takunu bil qawli wal fi'li
Amma adabul qawli famithalihi anna al-insani yuraddu tahiyyati bimithliha aw bi ahsana minha wa an la yu'li insanan bi fahshil qawli wa hijril kalami wa qawlil kadhibi alladhi yatarattabu alaihi al-idrari bin nasi wa ghairi dhalik. Materi ini menjelaskan mengenai adab bermuamalah atau bergaul kepada sesama manusia. Nah, adab bermuamalah ini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Seperti adab berucap, itu kita tidak boleh berbicara yang tidak semestinya dan juga tidak boleh berbohong. Seperti yang sudah kita ketahui mengenai adab kepada sesama manusia, yaitu contoh lainnya itu ada, kita tidak boleh menggunakan kedudukan atau suatu posisi untuk kepentingan pribadi kita. Selanjutnya yaitu hikmatu adabi ziyarati, yaitu hikmah adab berkunjung. I'lam anna tazawura bainan nasi min aqwal bawa'ithi ala ta'lifil qulubi wa tawaduduha, kama an qata'ha yakunu ba'ithan ala nisyanil muwaddati bainal ikhwani wal asdiqai wa rubama kana da'iyatun ilal qati'ati wa hadha amrun musyahidi fi kullil umam. Materi ini menjelaskan tentang hikmah adab berkunjung. Ketahuilah bahwa berkunjung ini sangat memiliki manfaat kepada sesama persaudaraan ataupun sesama pertemanan. Nah, di sini itu disebutkan salah satu dari adab berkunjung itu kita tidak boleh mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Jadi jika kita mengetuk pintu lebih dari 3 kali tetapi orangnya itu belum juga keluar, maka kita tidak boleh mengetuknya. Selain itu ada, kita tidak boleh terlalu sering untuk berkunjung karena itu bisa saja membuat jenuh. Selanjutnya ada hikmatu adabil mujalasati, yaitu adab bermajelis atau kayak duduk bersama orang-orang seperti itu. Adabul majalisi marji'uha lidzauqi wa takhtalifu bi ikhtilafi man yujallasihi mul insani wa na'ni bidzalika anna al-insana imma an yajlisa ma'a man huwa dunihi aw min huwa a'la minhu maqaman aw aqalla minhu qadran aw ma'a qaribin lahu aw sadiqin bi raf'i bainahuma at-taklifi ma'al adabi. Seperti yang kita ketahui atau biasa kita lakukan di majelis, kan pasti di dalam suatu majelis itu ada orang-orang yang berbeda kedudukannya, seperti ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Nah, mengenai adabnya sendiri itu kita tidak boleh mendahului atau kita itu duduk di depan orang-orang yang tidak seharusnya. Maksudnya itu bukan tempat kita, tapi kita menempati tempatnya. Ada juga di surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Intinya di ayat ini itu disebutkan bahwa berlapanglah kamu, maksudnya itu ketika ada orang yang datang dan mereka belum mendapatkan tempat duduk, maka kita itu seperti kayak ngasih duduk, memberikan tempat duduk kepada mereka yang belum mendapatkan. Kemudian hikmatu adabil muhadatsati, yaitu hikmah adab
berbicara atau berdialog, bercakap-cakap gitu. I'lam anna minad dalaili ala salamati dzauqi wa raqatil atifati wa makarimil akhlaqi annal insani idza hadatha ghairihi yura'i syurutul atiyati wa hiya ay yukhatiba kullu insanin ala qadrihi fakarrihu wa maqamihi. Materi ini menjelaskan mengenai adab berbicara. Ketahuilah bahwa berbicara itu juga memiliki akhlak atau memiliki adabnya. Kita harus menggunakan adabnya dengan baik. Nah, salah satu beberapa dari adabnya itu ada seperti kita tidak boleh berbicara yang tidak semestinya, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbohong, dan juga lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu hikamun qiraati suratul kahfi, yaitu hikmah membaca surat al-kahfi. Yaumul jum'ati alal wajhil muta'araful al-an wa fihi hukmul ijtima'i alal khairi nah wassalatu wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qiraati qissatul mi'raji wa fadaili nisfi sya'bani wa lailatul qadri wa maulidul mustafa sallallahu alaihi wasallam la yaf'aluhu al-'ammati fi dhalika mimma la yajuzu. Nah, seperti yang kita ketahui kan biasanya orang-orang itu menggunakan hari Jumat itu seperti untuk membaca membaca sirah nabawi, dan juga kebanyakan itu untuk bersolawat. Itu diperbolehkan dan sangat baik, tapi ada yang menyebutkan bahwa hari Jumat itu sebaiknya disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Salah satu dari hikmah atau keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu dalam riwayat yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maka akan memancar antara dirinya dan juga Makkah. Dan ada juga riwayat lain, barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat itu diampuni dosanya di antara 2 Jumat dan memancar cahayanya antara telapak kakinya sampai ke langit. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.